Cerita seram tentang kamar yang berantakan. Suatu hari ada seorang gadis bernama Betsy, dan ibunya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk membersihkan kamarnya yang berantakan. Tapi Betsy selalu menunda-nunda untuk membersihkan kamarnya. Dia pun bilang kalau tidak ingin membersihkan kamarnya sekarang dan akan melakukannya besok. Ibunya pun hanya bisa pasrah dan meninggalkannya. Malam itu, Betsy sedang menonton TV di kasurnya, dan gak berapa lama kemudian dia ketiduran. Dia bangun keesokan paginya, dan saat dia membuka matanya, dia baru sadar bahwa matanya membengkak dan penglihatannya menjadi hitam. Betsy tidak bisa melihat apapun, sehingga akhirnya dia menjerit ketakutan. Ibunya kemudian segera membawanya ke rumah sakit, dan saat dokter melihat matanya, terlihat seperti ada yang menggigit matanya. Betsy pun menangis dan takut kalau dia menjadi buta. Dokter menoleh ke ibunya dan berkata, "Apakah kamar Betsy berantakan?" Ibunya kaget dan menjawab, "Iya benar dok." Dokternya langsung berkata, "Di sana terdapat laba-laba yang telah menggigit mata Betsy. Itu karena laba-laba suka tinggal di kamar yang berantakan." Inilah mengapa jangan pernah kalian memelihara rambut sampai berlebihan. Pada tahun 1500-an, pria bernama Hans Steininger ini sangat terkenal karena menjadi wali kota di Austria sampai 6 kali berturut-turut. Gak cuma itu, dia juga terkenal karena memiliki jenggot terpanjang di dunia sepanjang 1,4 meter dan kumisnya mencapai 2 meter. Setiap hari dia harus menggulung jenggotnya dan meletakkannya di sakunya, sampai suatu hari jenggotnya kembali menjadi viral. Pada tahun 1567, saat Hans sedang melarikan diri dari kebakaran di kotanya, dia lupa untuk menggulung jenggotnya. Lalu secara nggak sengaja dia menginjak jenggotnya sendiri sampai tersandung dan jatuh, yang pada akhirnya mematahkan lehernya sampai meninggal. Jenggot legendarisnya ini lalu diawetkan dan bisa kita lihat di museum di kota Braunau, Austria. Inilah mengapa kalian harus berhati-hati dengan orang yang kalian sebut sebagai sahabat. Yang pertama, ada anak SMA lagi jalan bareng sahabatnya. Nah, dia ngelihat ada bis lewat nih, terus dia langsung ngedorong sahabatnya sampai terjungkal kayak gini. Untungnya dia selamat. Saat dia melihat sahabatnya baik-baik aja, dia langsung memeluknya dan bilang kalau itu nggak sengaja. Kalau menurut kalian itu sengaja apa enggak guys? Pada tahun 2018, gadis bernama Jordan Helgerson sedang rekreasi di jembatan Molten bersama sahabatnya. Saat dia ingin melompat dari jembatan setinggi 18 meter, dia didorong oleh sahabatnya sendiri, Taylor Smith, padahal dia udah memohon untuk jangan didorong. Udah mana dorongnya nafsu banget lagi. Yang mau lihat video fullnya ada di IG ya, karena di sini udah pasti kena take down. Dia jatuh ke sungai dengan dada duluan yang mendarat, menyebabkan paru-parunya bocor dan 6 tulang rusuknya patah. Dia ingin sahabatnya dipenjara dan memikirkan apa yang telah dia perbuat. Kemudian Taylor pun dipenjara tapi cuma 2 hari doang. Menurut kalian setimpal gak guys? Meskipun dengan sahabat kita bisa bercanda bebas, tapi kalau bercandanya udah kelewatan kayak tadi, coba dipikir-pikir lagi ya. Inilah mengapa jangan pernah kalian menggunakan syal yang sangat panjang saat berkendara. Wanita ini bernama Isadora Duncan. Dia adalah seorang penari balet yang menjadi pionir tari modern karena dandanan dan pakaiannya yang bebas bahkan semi telanjang. Terlepas dari kesuksesannya, tapi kehidupan pribadinya suram. Suami terakhirnya ditemukan tewas bunuh diri dan anaknya meninggal karena kecelakaan. Pada tahun 1927, Isadora diajak berkeliling kota oleh temannya dengan mobil terbuka tanpa jendela seperti ini untuk sejenak menghilangi stresnya. Dia menggunakan syal yang sangat panjang dan tanpa disadari hal buruk pun terjadi. Syal di lehernya tersebut terlilit di ban belakang mobil. Lalu dia terlempar dan terseret beberapa ratus meter dan syalnya mencekiknya sangat kencang sampai lehernya patah dan meninggal. Inilah mengapa jangan pernah sekali-kali kalian membawa HP saat mandi. Gadis ABG ini bernama Madison. Dia tidak bisa lepas dari HP-nya dan selalu membawa kabel stop kontak setiap saat tidur, bahkan saat mandi. Pada tahun 2017, dia membawa HP-nya ke kamar mandi untuk bermain game dan mendengarkan musik sambil berendam di bathtub. Saat sudah larut malam, ibu tirinya menyadari bahwa Madison belum juga keluar dari kamar mandinya. Sehingga ibunya menyuruhnya untuk keluar dan segera balik ke kamarnya. Tapi Madison tidak menjawabnya. Ibunya mengira Madison ketiduran, tapi saat membuka pintunya, seketika dia kaget karena ternyata tidurnya dalam posisi yang mengerikan. Madison ditemukan tenggelam di dalam bathtub dan di tangannya terdapat luka bakar yang parah. Polisi menemukan di pesan terakhirnya, dia pamer ke temannya bahwa dia menggunakan kabel stop kontak agar dapat menggunakan HP-nya saat mandi. Diduga HP-nya yang tersambung ke stop kontak itu terjatuh ke air dan seketika menyengat tubuhnya sampai tewas.
Inilah bagaimana cara kalian mengetahui bahwa kalian telah menemukan cinta sejati di hidup kalian menurut sains. Studi terbaru dalam neurobiologi dan psikologi menghasilkan teori yang disebut The Three Loves. Menurut teori itu, manusia hanya akan jatuh cinta 3 kali dalam hidupnya, dan hanya yang ketiga yang merupakan cinta sejatinya. Ini penjelasannya. Yang pertama, puppy love adalah cinta pertama yang terjadi saat masih muda, biasanya saat sekolah menengah. Ini adalah fase di mana tai kucing rasa coklat. Jadi apapun yang dilakukan pasanganmu, semuanya benar. Rasanya pun seperti dongeng, tapi sering berakhir dengan sesuatu yang konyol. Yang kedua, hard love. Ini adalah fase di mana kamu menyadari jatuh cinta itu sakit karena dipenuhi siklus toksik, drama dan tangisan, bahkan pengkhianatan. Perpisahannya memang berat, tapi itu yang membentuk kalian. Dan ketiga, true love. Cinta ini datang tiba-tiba tanpa ada peringatan saat kamu sudah lelah berharap. Tampaknya tidak terlihat seperti tipe orang yang kamu sukai, tetapi kalian tulus dan ingin melanjutkan kehidupan bersama selamanya.